Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Jadi seperti biasa, pada teman-teman yang menonton video ini didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan ada beberapa hari lagi pasukan Timnas Indonesia bakal akan menghadapi perlawanan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup C merupakan grup yang mencabar ya bagi Timnas Indonesia, kerana dalam grup C ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan grup yang ada beberapa tim di situ yang menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Tapi bila melihat penampilan Timnas Indonesia, mereka bisa ya mengimbangi tim-tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Kalau dilihat pemain Timnas Indonesia sekarang ini adalah pemain-pemain yang kebanyakan grade A ya, dan pemain-pemain keturunan yang gabung dengan Timnas Indonesia, salah seorangnya adalah pemain yang bermain di Serie A. Merupakan satu kompetisi yang sangat tinggi ya di kasta Italia. Ini merupakan satu kedudukan yang tertinggi, yaitu J. Iges. Baru-baru ini saya melihat dia menjadi kapten ya dalam perlawanan menentang Australia. Dan di sini J. Iges dia ingin membawa Timnas Indonesia ini ke World Cup. Jadi ini perkara sehingga trending ya sampai di Korea. Korea merupakan asal kelahiran Coach Sintayong. Nah, bila melihat penampilan Timnas Indonesia, mereka dalam perlawanan yang mereka hadapi, sebenarnya bila melihat penampilan yang telah ditunjukkan memang cukup baik ya guys. Sungguh pun mereka berada di kedudukan ranking 133 peringkat FIFA. Tetapi mereka telah merubah angka itu dalam beberapa seri perlawanan yang mereka tempuhi. Mereka berhasil meraih beberapa poin dalam menentang Timnas Arab Saudi dan juga Timnas Australia. Jadi perlawanan dalam untuk melaju pada babak seterusnya memang saya lihat ada potensi yang sangat besar ya pada Timnas Indonesia. Jadi untuk pemain-pemain Timnas Indonesia bakal ada lagi yang akan gabung, yang saya dengar kabar dari media sosial. Ada beberapa pemainnya gabung dengan Timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Jadi bila melihat pemain-pemain Timnas Indonesia ini kebanyakan daripada Belanda. Jadi pemain-pemain inilah yang membawa juga ya teman-teman mereka untuk gabung dengan Timnas Indonesia. Dan hasilnya bila melihat kekuatan Timnas Indonesia saat ini memang harus juga dibanggakan ya, karena mereka merupakan satu tim yang saat ini adalah tim yang terendah tetapi masih bisa mengimbangi tim-tim yang kira tim gergasi ataupun tim yang memang cukup kuat kalau dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Tetapi bila melihat saat ini sudah jauh berbeda kekuatan Timnas Indonesia. Mereka telah menunjukkan satu kekuatan yang sehingga setiap kali penampilan mereka pasti ada kejutan demi kejutan yang akan mereka tampilkan guys. Jadi apapun kita dengar sini J. Iges, kami hanya ingin ke World Cup. Jadi inilah perjuangan pemain-pemain Timnas Indonesia, dan ini merupakan sejarah ya untuk Timnas Indonesia, kerana di ASEAN ini satu-satu yang telah sukses melaju pada putaran yang ketiga adalah Timnas Indonesia guys. Apapun kita coba melihat info selanjutnya. Baru-baru ini di tengah performa timnas yang stabil, suara-suara sumbang yang sepertinya tidak suka dengan keberhasilan tim Garuda bersama Coach STY dan para pemain timnas mulai kembali bermunculan. Dimulai dari komentar Frans Gonta, Rocky Gerung, anggota DPR Nuroji, hingga terbaru langsung di depan STY. Komentar dari Hivi Hasan yang tak senang dengan program naturalisasi. Ia juga sempat mengatakan jika STY punya buzzer, yang kemudian ditanggapi dengan senyuman oleh Coach Sintayong. Jelas komentar-komentar mereka harusnya sih nggak perlu, terkhusus saat timnas tengah berjuang untuk mengukir sejarah baru lolos ke ajang Piala Dunia. Karena jujur, polemik ini justru disorot oleh para pemain keturunan yang ditakutkan bisa mempengaruhi kondisi mental para pemain. Nggak tahu sih ini serangan yang masif atau bukan, tapi kami pikir
Serangan ke para pemain keturunan timnas dan Coach Shin Tae-yong kok rasanya terus-menerus bermunculan dan terstruktur. Setelah kritikan dari Bung Toel mulai berkurang, kini gantian orang-orang yang gak sering kita lihat ikut dalam perbincangan sepak bola, tiba-tiba ikut mengomentari soal timnas. Seperti Peter Gonta. Saat itu ia tiba-tiba membuat postingan yang mengaku galau karena ngerasa gak bangga dengan prestasi dari timnas Indonesia yang diisi oleh para pemain keturunan. Ia mengaku malu karena pemain timnas, 9 diantaranya diisi oleh pemain keturunan. Tak berhenti pada Peter Gonta, kritikan berlanjut dengan Rocky Gerung yang menilai bahwa keberhasilan timnas sebagai sebuah penipuan. Lanjut, anggota DPR Nuroji juga ikut mengkritik dengan template yang serupa, tak bangga dengan prestasi timnas. Dan yang paling trending, jelas, komentar dari Arne Slot, Hanif Hasan yang secara langsung berbicara di acara Jebret Award dengan meminta Coach Shin tidak terlalu banyak menggunakan pemain naturalisasi dan menilai jika ia mengatakan hal itu, maka buzzer STY akan langsung menyerangnya. Nggak hanya Toel. Coach Shin Tae-yong ini, kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Shin Tae-yong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, mungkin bukan hanya Toel saja. Oh ya, serangan yang terorganisir kepada pemain keturunan juga berlanjut dengan sebuah spanduk, teman-teman. Jadi di Jakarta ada sebuah spanduk yang dibentangkan orang tak bertanggung jawab dengan tulisan naturalisasi bukan kami anak kampung sini, AKAMSI, masyarakat sepak bola Indonesia. Bunyi isi teks di baliho tersebut. Sontak saja ini jadi hal yang memanaskan isu pemain keturunan yang harusnya nggak terjadi. Pecinta sepak bola pun nampak marah. Mereka jelas memberikan dukungan pada para pemain timnas. Di media sosial, mereka membalas kritikan orang-orang yang telah mengkritik para pemain yang berjuang di lapangan. Hanif Hasan bahkan sudah menutup kolom komentar di akun Instagramnya. Sedangkan soal baliho, para penggemar timnas langsung mencopot baliho AKAMSI dan menggantinya dengan baliho bertuliskan, "Jangan ganggu timnas kami, Bhinneka Tunggal Ika." Ini barulah. Ultras Garuda Jakarta. Ultras Garuda. Sebenarnya bila melihat pemain-pemain keturunan ini, mereka merupakan pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia kan juga. Jadi bila mereka gabung dengan timnas Indonesia, ini merupakan satu bentuk dukungan dan juga kekuatan untuk timnas Indonesia. Dan sebenarnya ini bukan sekadar Indonesia ya yang membawa pemain-pemain keturunan. Tim-tim yang besar ya seperti Brazil, Argentina ya, di situ ada juga pemain-pemain keturunan dan juga pemain-pemain yang bukan daripada negara asal itu, tetapi mempunyai kaitan. Jadi saat ini Indonesia sudah berada di posisi round ketiga dan penggemar sepak bola di Indonesia ini cukup ramai, sehingga bukan sekadar di Indonesia, malah negara-negara asing juga turut menyoroti perkembangan dan juga penampilan timnas Indonesia. Sebab sekarang ini sungguh pun mereka nih naturalisasi, tapi mereka membawa Indonesia itu. Sehingga hari ini Indonesia menjadi tumpuannya, seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia. Dan apabila sepak bola di Indonesia maju seumpama ini, maka dari segi putaran perekonomian untuk Indonesia juga akan meningkat, di mana orang-orang asing akan datang ke Indonesia untuk melihat penampilan timnas Indonesia, seperti bila berlaku perlawanan di Stadion Gelora Bung Karno, contohnya di situ dipenuhi ya oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Dari segi promosi kepada negara-negara asing juga turut serta ya, bila orang asing yang datang ke Indonesia, mereka di samping melihat perlawanan sepak bola, dalam masa yang sama mereka juga mengambil ruang untuk berlibur di Indonesia. Jadi dari segi memperkenalkan budaya Indonesia itu, sehingga ke negara asingnya turut dapat dampaknya. Jadi sekarang ini bagi saya
apa yang Indonesia lakukan, Federasi Sepak Bola lakukan itu adalah sesuatu yang bukan sekadar pada sepak bola, tetapi dari segi perekonomian, dari segi perwisataan ya, untuk Indonesia itu akan turut membangun. Bayangkan, sekarang ini Indonesia sudah masuk label Piala Dunia dan seluruh dunia nih adalah begitu ramai penggemar sepak bola. Dan bila melihat begitu, ini merupakan satu perkara yang menjadi satu kekuatan untuk Indonesia mempromosikan negara mereka. Jadi itu yang saya pernah teringat ya. Indonesia ya, dia nih merupakan satu negara yang sangat unik dan segala-galanya ada di Indonesia. Jadi Pak Erick Thohir mungkin berpikir dengan sepak bola ini bukan saja sukan, tetapi itu juga bisnis ya. Bila ramai orang datang ke Indonesia, secara tidak langsung dari segi kitaran ekonomi akan meningkat ya. Bayangkan saya sendiri datang ke Gelora Bung Karno, bila saya keluar daripada stadion setelah selesai perlawanan, di situ ramai orang berniaga ya. Jadi dari segi ekonomi, penduduk di sana juga akan dapat dampaknya. Mereka dapat hasil penjualan seperti air, kopi, dan juga banyaklah makanan cemil-cemilan di luar daripada stadion. Itu akan meningkatkan ekonomi, menambah pendapatan pada orang-orang yang di sekitar yang berniaga di situ, dan juga dari segi penggunaan transportasi ya, Grab akan banyak mendapat tempahan, dan hotel juga akan dipenuhi oleh orang-orang yang datang ingin melihat penampilan timnas Indonesia. Jadi dari segi perekonomian itu akan meningkat lagi ya, bukan sekadar sepak bola, bukan sekadar sukan, tetapi dari segi ekonomi juga meningkat. Jadi bila melihat apa yang diperjuangkan oleh Federasi Sepak Bola, mereka sudah cukup berusaha ya, sehingga membuka mata banyak negara, dan Indonesia sekarang menjadi tumpuan. Bayangkan setiap kali ada penampilan timnas Indonesia, pasti akan ada ramai ya negara-negara asing yang ingin mengambil hak siar itu ya, ingin menyiarkan perlawanan tersebut. Jadi secara tidak langsung akan mempromosikan negara itu ke serata dunia. Itu yang saya lihat guys. Jadi usaha timnas Indonesia sekarang ini kita harus dukung. Walaupun mereka nih pemain keturunan, tetapi mereka nih yang saya tahu lah melalui pembacaan dan juga pendengaran, mereka juga mempunyai darah keturunan yang berhak juga untuk membela timnas Indonesia. Dan lihat saja penampilan mereka dalam putaran yang ketiga ini, mereka yang menjadi biasanya langganan Piala Dunia pun mereka bisa imbang, dan begitu juga Australia bisa imbang. Jadi dari segi kekuatan timnas Indonesia itu memang sangat solid sekarang nih guys. Jadi kita terus dukung mereka agar mereka dapat melakukan yang terbaik, dan usaha mereka sebenarnya adalah untuk membawa Indonesia ini ke Piala Dunia. Jadi guys, mungkin kalian ada tanggapan dan juga persepsi masing-masing. Kalian mungkin boleh komen di bawah ya, bagaimana suasana sekarang yang ada di Indonesia dari segi persepak bolaan. Sebab melihat daripada ranking pun sekarang Indonesia berada 129 ya, mungkin ada perubahan lagi. Jadi itu satu peningkatan yang sangat besar, dan juga satu bentuk perubahan, dan Indonesia sendiri telah mencetak sejarah dari segi persepak bolaan mereka. Jadi sehingga kami pun dari Malaysia datang ke Indonesia ya, melihat penampilan timnas Indonesia itu, karena dari segi penampilan corak permainan itu cukup baik guys. Jadi itu saja, kita doakan agar pemain-pemain keturunan tidak terasa hati, dan juga mereka terus semangat untuk memperjuangkan timnas Indonesia, karena saat ini Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN melaju pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.